Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Agliani dengan NIM F1C220008 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi. Yang pertama yaitu ada apa itu masyarakat informasi. Di sini adalah masyarakat informasi itu sendiri adalah sebuah konsep yang mulai digunakan sejak tahun 1970 untuk merajuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi. Konsep ini menunjukkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan, serta sarana hiburan yang tersedia. Yang kedua yaitu mengapa informasi itu sangat diperlukan. Karena yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini tujuan utama dalam sistem informasi yakni melahirkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Kunci keberhasilan dari perusahaan adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk menciptakan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat, maka dibutuhkan sistem dari informasi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan hasil kreasi terhadap yang dihasilkan. Maksudnya dengan adanya sistem informasi maka akan menghasilkan strategi baru bagi organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Yang keempat yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan dari perusahaan atau organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Maka di sini sistem informasi berfungsi untuk sebagai sarana dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, perbaikan, dan berkelanjutan. Alasan yang kelima yaitu untuk memudahkan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi. Kemampuan manusia untuk mengolah data tidak sama dengan satu sama lainnya. Pasti ada perbedaan antara satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan keseragaman dengan menggunakan sistem informasi yang akan memudahkan pengguna untuk mengelola data mentah. Yang ketiga itu ada apa itu teknologi dan apa itu teknologi informasi. Yang pertama di sini kita akan membahas apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Contoh dari teknologi itu sendiri misalnya seperti pensil itu merupakan teknologi yang berkembang di masa sekarang dan lainnya. Sedangkan untuk teknologi informasi itu sendiri adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dari sistem informasi. Yang pertama yaitu
ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada pengguna atau orang atau manusia yang biasa disebut dengan brandware. Yang keempat itu ada basis data. Yang kelima ada jaringan dan komunikasi. Dan yang keenam itu ada prosedur. Yang pertama itu dari perangkat keras. Ini merupakan piranti yang terbentuk fisik yang dipakai dalam memproses informasi. Contohnya adalah komputer, juga peripheral, disk, mekanik, lembar kertas, flash disk, dan juga optical disk. Yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak ini terdapat 3 kategori. Yang pertama sistem operasi. Yang terdapat ada Linux atau juga Windows. Yang kedua itu bahasa pemrograman seperti Pascal dan juga berbagai macam aplikasi seperti Microsoft Office. Selanjutnya itu pemakaian selanjutnya itu ada orang atau brandware atau manusia. Di sini pemakai merupakan orang yang menggunakan dan lain sebagainya, seperti informasi seperti pelanggan teknisi. Selanjutnya itu ada database atau basis data yang merupakan kumpulan dari informasi yang dalamnya berisi kumpulan data yang tersusun secara sistematik sehingga nanti bisa diperiksa dengan menggunakan program komputer agar bisa mengakses dan mendapatkan informasi berasal dari database tersebut. Yang terakhir itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer di sini adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam perangkat komputer yang diciptakan supaya bisa berbagi atau berkomunikasi serta bisa mengakses yang berasal dari berbagai komputer yang saling berhubungan tersebut. Yang ketujuh yaitu ada tentang perangkat keras komputer, yaitu atau disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer atau hardware merupakan perangkat yang berwujud fisik atau dapat dilihat dan dipegang dalam bentuk nyata yang membentuk suatu kesatuan personal dalam PC atau komputer. Input atau masukan dari perangkat keras komputer adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau memberitakan dalam komputer. Di sini terbagi atas keyboard, mouse, scanner, kamera digital, dan mikrofon. Sedangkan yang untuk output atau keluarannya adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara. Yang terbagi dari hard copy device, soft copy device, drive atau driver, printer dan plotter, monitor, dan infocus. Pertanyaan yang ke-8 yaitu mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
Ini bertolak belakang ya dari perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat pula dibagi menjadi tiga, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Contoh dari perangkat lunak yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada perangkat lunak yang menetap atau firmware. Seperti itu biasanya seperti yang dipasang dalam jam tangan digital. Kalau dalam sistem operasi atau operating system, itu terdapat seperti Linux, Windows, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kalau untuk seperti penggunaan barcode scanner pada aplikasi database. Selanjutnya itu ada mengenai sistem informasi. Sistem informasi atau operating system atau yang biasanya disingkat dengan OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber data dan perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi adalah jenis yang penting dari perangkat lunak sistem dan perangkat komputer. Tujuan dan fungsi dari sistem operasi itu sendiri, yang pertama yaitu efisien. Di sini yang dimaksud efisien seperti sistem informasi operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang kedua yaitu ada untuk kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Dan yang ketiga yaitu ada kemampuan berevolusi. Maksudnya di sini adalah sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangannya efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa menunggu layanan yang telah ada. Dan pertanyaan yang terakhir adalah peranan IT dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Di sini saya mengambil bidang pendidikan dan bidang perbankan. Dalam bidang pendidikan itu biasanya seperti e-learning. Dengan adanya TIK atau Teknik Informasi Komputer dan pengembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh seperti dalam e-learning, menggunakan media internet dan menghubungkan antara peserta didik dengan pendidikan, melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan pendidik dan sebagainya. Yang kedua itu adalah dalam bidang perbankan atau e-banking. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri di bank tersebut. Rekening yang lainnya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan, bahkan dengan bantuan
internet. Seorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer rekening melalui komputer atau smartphone. Baik, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.